Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Indriani dengan NIM 171062301 dengan dosen pembimbing Bu Meta Bara Brutu. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya dengan judul Pengembangan dan Pengimplementasian Strategi Digital Marketing dan Kreatif Konten pada bidang digital marketing di PT Imajinasi Kreasi Nusantara. Oke, jadi untuk latar belakangnya sendiri, PKL ini yang pertama jadi sarana menengah keterampilan dalam memahami dunia pekerjaan. Dan saya juga memilih PT Imajinasi Kreasi Nusantara ini karena dia dapat mengembangkan potensi mahasiswa melalui PKL di PT Imajinasi Kreasi Nusantara. Saya sebagai mahasiswa ini memperoleh pengalaman nyata dalam bidang digital marketing, mulai dari content planning, content production, pengelolaan media sosial, website management, hingga analisis performa media sosial sebagai bekal menghadapi kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, tujuan praktik kerja lapangan sendiri itu untuk pertama, menerapkan ilmu yang ada di mata kuliah saya, yaitu ilmu digital marketing, desain grafis, serta IMMC ke dalam dunia kerja. Yang kedua, mengembangkan keterampilan digital marketing, serta memperoleh pengalaman profesional di industri kreatif agensi sebagai bekal karir. Untuk manfaat praktik kerja lapangannya sendiri dibagi menjadi tiga. Ada bagi saya sendiri, yaitu mahasiswa untuk menambah pengalaman, hard skill, soft skill di bidang digital marketing. Bagi perusahaan yang yaitu mendukung pengembangan konten kreatif dan strategi pemasaran digital, serta bagi universitas menjadi evaluasi kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Lalu, lepas dulu. Emang bisa di post ya? Hmm. Oh bisa. Oke, selanjutnya informasi umum terkait tempat magang saya. Yang pertama, untuk tempat atau perusahaannya sendiri yaitu PT Imajinasi Kreasi Nusantara. Di sini ada cabangnya, yaitu saya bekerja di cabang Stellar Digital terkait agensi digital. Alamatnya ada di Gedung ITS Tower, lantai semi basement di Jalan Kiai Haji Guru Amin di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Websitenya juga tertera di sini ada Stellar Kreasi dan periode magangnya antara 18 Februari sampai 18 Agustus tahun 2026. Di sini ada tiga tahap persiapan, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penyusunan laporan. Di tahap persiapan, saya menyiapkan dokumen administrasi seperti CV, portofolio, transkrip nilai, dan surat pengantar magang. Kemudian mengajukan lamarannya melalui aplikasi Glints terhadap PT Imajinasi Kreasi Nusantara. Di tahap pelaksanaan, yaitu saya melaksanakan magang selama 6 bulan, mulai dari 18 Februari sampai 18 Agustus tahun 2026 dengan sistem WFO atau Work from Office yang berlangsung dari Senin sampai Jumat dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dan tahap penyusunan laporan yaitu laporan disusun selama kegiatan masa magang berdasarkan hasil dokumentasi magang, data yang diperoleh serta hasil bimbingan bersama dosen dan juga mentor yang ada di perusahaan saya. Mulai dari bulan Mei hingga Juni dan sidang pada bulan Juli. Untuk tinjauan umum perusahaannya, di sini ada profil perusahaannya, yaitu PT Imajinasi Kreasi Nusantara yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan pengembangan properti. Kemudian memperluas usahanya pada tahun 2023 dengan mendirikan Stellar Digital, sebuah kreatif agensi yang menyediakan layanan digital marketing dan branding. Nah, di sini ada budaya perusahaannya, yaitu kreatif, collaboration, innovation, dan profesionalisme, serta misi perusahaan dan visi perusahaannya. Untuk di sini jabatan saya yaitu sebagai digital marketing internship.
Nah, untuk detail pekerjaannya di sini saya ada main activity, daily activity, set activity, hingga deskripsi pekerjaan apa yang saya lakukan. Yang pertama untuk main activity-nya di sini saya ada membuat konten planning perusahaan untuk beberapa brand. Di sini kami ada 6 brand. Terus habis itu ada scripting konten, ada konten editing biasanya menggunakan CapCut ataupun Canva, ada desain, desain poster, desain thumbnail dan lain sebagainya. Serta ada monthly report yang dilakukan setiap bulan untuk report kepada klien. Gitu ada daily activity yang berupa content shooting, ada content upload, serta performance monitoring. Ada side activity-nya juga di sini ada pengelolaan management, website management menggunakan aplikasi Wix, lalu ada SEO, Meta Ads, dan juga brainstorming. Nah, deskripsi pekerjaan yang saya lakukan yaitu saya bertanggung jawab mengelola strategi digital marketing untuk 6 brand melalui perencanaan konten, produksi konten, pengelolaan media sosial, website, meta ads, serta evaluasi performa digital. Nah, dari 6 brand yang saya bahas ini, yang pertama brand yang saya akan bahas yaitu Nivara Park. Jadi Nivara Park ini merupakan kawasan properti terpadu di Jakarta Selatan yang mencakup apartemen, perkantoran, dan area komersial. Selama PKL, saya terlibat dalam pengelolaan strategi digital marketing untuk platform Instagram, TikTok, dan Meta Ads dari Nivara Park sendiri. Nah, untuk proyek besar yang saya tangani di Nivara Park ini yaitu ada proyek satu atap banyak cerita yang gagasannya serta ceritanya langsung disusun oleh saya sendiri. Untuk brand kedua yaitu Stellar Digital, yaitu brand dari perusahaan saya sendiri. Stellar Digital ini merupakan unit bisnis digital marketing di bawah PT Imajinasi Kreasi Nusantara yang menyediakan layanan pengelolaan media sosial, content creation, website, SEO, dan juga digital advertising. Nah, di sini biasanya saya membuat konten plannya, membuat konten editingnya, dan juga sebagai talent pada konten tersebut. Setelah itu ada setelah kreasi, berbeda dengan setelah digital yang bergerak di bidang agensi digital, setelah construction ini merupakan salah satu unit bisnis utama yang berada di bawah naungan PT Imajinasi Kreasi Nusantara dan bergerak di bidang konstruksi. Nah, biasanya saya menyusun konten plan-nya, biasanya ada kunjungan visit juga di beberapa tempat konstruksinya yang kemudian saya melakukan site visit untuk pengambilan foto dan juga video proyek yang kemudian saya juga mendokumentasikan dan juga mengedit konten yang menggunakan aplikasi CapCut yang kemudian diupload pada sosial media setelah kreasi. Nah, setelah itu ada Strom dan juga WMI. Untuk Strom dan WMI ini merupakan atau kita sebut EV Strom bergerak di bidang penyediaan layanan pengisian daya kendaraan listrik. Sedangkan untuk WMI sendiri bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan roda 4 untuk kebutuhan individu maupun perusahaan. Nah, di sini saya menyusun konten plan-nya, membuat konten plan-nya, serta sebagai talent serta editing pada konten plan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu Kamami Kids. Jadi Kamami ini berbeda dari brand-brand lainnya yang diupload pada Instagram maupun TikTok. Namun brand ini kami upload ataupun project khusus kami yang kami upload di YouTube. Jadi Kamami ini merupakan salah satu brand yang dikelola oleh PT Imajinasi Kreasi Nusantara yang berfokus pada pembuatan konten digital anak-anak melalui platform YouTube. Brand ini mulai beroperasi sejak September tahun 2025 dan menghadirkan berbagai konten yang bersifat edukatif serta menghibur anak-anak. Nah, di sini saya juga mau nyumbang ide untuk Kamami Fits yang baru-baru ini berjalan. Nah, untuk apa sih pencapaian selama saya di PKA? Yang pertama yaitu project series. Karena sebelumnya itu ada juga project series yaitu Tetangga Satu Atap yang tahun lalu dibuat. Kemudian saya membuat lagi yaitu namanya Satu Atap Banyak Cerita. Nah, di Satu Atap Banyak Cerita itu ada keberhasilan di mana video saya salah satunya saya buat hampir mencapai 80.000 penonton. Serta untuk yang kedua the engagement naik pada beberapa platform digital seperti pada View. Jadi setiap bulan untuk View beberapa konten itu bisa mencapai 500.000 sendiri. Ini berdasarkan konten maupun organik maupun melalui ads yang kami lakukan.
Nah, selanjutnya itu ada project feeds. Sebelumnya itu Kak Mami itu belum mempunyai project feeds-nya sendiri. Nah, dengan masuknya saya di brand Layar Digital ini, saya membuat rancangan baru terkait adanya project feeds khusus Kak Mami. Bisa tentang rekomendasi tempat liburan, tentang fakta unik untuk luar angkasa, maupun apa saja sih keajaiban dunia dan lain sebagainya. Terus adanya kenaikan followers dan subscribe. Yang sebelumnya adanya kenaikan engagement pada YouTube Kamami. Yang sebelumnya YouTube-nya itu sebelumnya itu sebelum saya masuk yaitu 255 subscriber dan sekarang telah mencapai 350 subscriber. Artinya mengalami kenaikan nih daripada sebelumnya. Nah, analisis hambatannya tuh yang pertama adanya adaptasi Meta S karena sebelumnya di perkuliahan itu tidak diajarkan adanya Meta S maupun digital S. Nah, di situ ternyata setelah masuk ke dunia pekerjaan adanya kesenjangan nih antara materi perkuliahan dan juga kebutuhan industri. Yang kedua ada manajemen aset digital, yang ketiga ada kemampuan public speaking yang masih perlu ditingkatkan. Yang keempat ada keterbatasan waktu talent, terutama untuk pembuatan series yang memakan banyak waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Dan yang kelima ada fleksibilitas pada konten Kamami. Nah, untuk pengembangan solusi atau solusi apa sih yang ditawarkan? Yang pertama, untuk kesenjangan materinya ya pertama yaitu belajar mandiri maupun bimbingan bersama mentor sendiri. Yang kedua ada Google Foto maupun pengarsipan terstruktur untuk konten-konten atau manajemen aset yang hilang. Yang ketiga ada belajar dari mentor dan aktif dalam rapat untuk mengembangkan skill public speaking. Dan yang keempat untuk konsep satu atau banyak cerita itu mengembangkan lebih kepada membuat cerita dengan penggunaan talent yang lebih fleksibel dan yang kelima konten yang harus lebih fleksibel untuk YouTube Kamami. Nah, kesimpulan dari laporannya berdasarkan pengalaman praktik kerja lapangan di PT Imajinasi Kreasi Nusantara memberikan pengalaman yang berharga dalam mengimplementasikan ilmu bisnis digital ke dunia kerja, khususnya di bidang digital marketing. Selama PKL, praktikan memperoleh pengalaman dalam pengelolaan media sosial, pembuatan konten, SEO, website, dan analisis performa media sosial, sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, manajemen waktu, dan problem solving. Secara keseluruhan, kegiatan PKL berhasil menjembatani teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik di dunia industri, serta meningkatkan kesiapan praktikan untuk menghadapi dunia kerja secara profesional. Nah, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih untuk presentasinya. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dasya. Nah, kamu mau presentasinya? Nah, ini apa? Ini apa ya? Pribadi